Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zul Khairalidan dengan NIM 220510078. Di sini saya diberi tugas untuk membahas sedikit tentang apa itu pembatalan pernikahan, eh, siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan, dan bagaimana tata cara dalam pengajuan pembatalan pernikahan. Nah, kita masuk yang pertama yaitu definisi. Apa itu pembatalan perkawinan atau pernikahan? Di sini saya mengutip dari Andi Hamzah dalam Kamus Hukum menerangkan bahwa arti pembatalan pernikahan atau perkawinan adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan undang-undangan. Selanjutnya, saya mengutip menurut Ridwan Syahrin atau Ridwan Syahrani, maaf, dalam masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan itu dilangsungkan jika para pihak atau salah satu pihak terbukti tidak melakukan persyaratan perkawinan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa itu syarat-syarat tidak memenuhi perkawinan? Di sini kita bisa melihat yaitu eh, syarat-syarat perkawinan itu bisa dibatalkan. Nah, pembatalan perkawinan itu telah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara limitatif diatur dalam pasal 22 sampai 28 dan pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama, yaitu para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Nah, kemudian apa itu syarat-syarat tersebut? Nah, itu yang pertama adalah adanya persetujuan dari kedua mempelai, calon mempelai. Apabila dalam pernikahan tersebut tidak adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, maka pernikahan itu bisa atau boleh dibatalkan. Yang kedua, untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya atau wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dalam hal orang tua sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau oleh pengadilan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut. Nah, yang ketiga, bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun dan calon istri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain untuk ditunjuk oleh kedua orang tua belah pihak, pria maupun wanita. Dan yang keempat itu ialah tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin dengannya. Nah, apa sih maksud orang yang dilarang kawin dengannya itu? Nah, yang pertama itu adalah orang yang memiliki hubungan atau garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah. Yang kedua itu adalah memiliki hubungan darah dalam garis keturunan tersebut, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara, orang tua, dan antara seseorang dengan seseorang neneknya. Yang ketiga, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri. Dan keempat adalah berhubungan susunan yaitu orang tua susuan. Maaf sebelumnya. Yang keempat itu adalah berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan itu dapat dilakukan. Nah, sebenarnya ini telah tercatat pada ayat kedua. Yang pertama itu ialah yang pertama, para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Apa syaratnya? Yang saya bilang pada awal video. Yang kedua, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan itu tidak berwenang. Begitu. Nah, jadi di sini pegawai pencatat perkawinannya itu tidak berwenang dalam menangani kasus perkawinan. Yang ketiga, perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah. Yang keempat, perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi. Jadi apabila perkawinan itu tidak dihadiri oleh dua orang saksi, maka pernikahan itu dapat atau dibatalkan gitu. Yang kelima, perkawinan poligami yang tanpa izin pengadilan. Yang keenam, salah satu pihak masih terkait dengan perkawinan yang lain. Yang ketujuh, melanggar batas minimal umur perkawinan. Salah satu pihak masih terkait dengan perkawinan yang lain. Yang ketujuh, melanggar batas minimal umur perkawinan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa sih yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan tersebut. Nah, yang pertama di sini ada para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri. Ke atas itu maksudnya yang lebih tua atau yang lebih tua menurut saya. Yang kedua, yaitu pasti suami atau istri yang bersangkutan. Yang ketiga adalah pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Dan yang terakhir atau keempat adalah pejabat yang ditunjuk sebagai atau yang tersebut dalam ayat 2 pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini diputus. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran dalam mata kuliah ini. Apabila ada kata-kata saya kurang dalam penyampaian suatu materi tersebut atau penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.